Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mang Cek Bicek di rumah, Cak mana kabarnya? Senang nian hari ini kita berdua hadir di Halo Palembang. Aku Mang Cek Adit. Dan tentunya dengan aku Cek Susan, semangat pagi masih di hari Sabtu. Pemirsa, ngawani pemirsa, 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang luar biasa. Betul. Setiap weekendnya ini yang buat fresh, yang buat motivasi dan juga hal-hal baik ya? yang menginspirasi. Dan pastinya hari ini 14 Desember langsung live dari Studio 2 Part TV memang punya kita. Betul. Cek Susan sehat? Sehat, alhamdulillah. Weekend ini sudah siap-siap, mungkin pemirsa pengen liburan kemana, apalagi sudah menginjak sebentar lagi Nataru ya, Natal dan tahun baru. Mek-mek sudah banyak menjerit karena harga sudah banyak naik ini. betul. Sembako ya, ya. Tapi jangan khawatir, biasanya tidak terlalu lama. Ya, Mas. Benar. Nah, buat Mang Cek Bicek di rumah yang nak prepare holiday, liburan ya, boleh Mang Cek Bicek di rumah yang pengen nak keluar Palembang, hati-hati baik di jalan ya. Hati-hati. Kondisi ke juga keadaan pengen kemana juga, kondisi juga keuangan ya. Benar, jingok kenian yang jelas selesai kelagalo yang jadi urusan sangkut paut dan akhir tahun ini pemirsa kira-kira ya baru pacak liburan. Kalaupun memang tidak kondusif untuk cuaca, tidak wajib nih aneh, tidak perlu dipaksakan untuk liburan. Mantep ya di rumah nonton Pal TV. Iya, nonton Pal TV. Banyak yang bisa dilakukan mungkin untuk anak-anak, kegiatan-kegiatan yang lainnya ya, kegiatan-kegiatan yang lebih positif lagi. Mungkin mengasah lagi otak anak ya untuk melakukan kegiatan seperti mengikuti ajang-ajang pemilihan-pemilihan yang mungkin bisa melihat nih bakat anak di mana. Mungkin bisa di bakat menari, public speakingnya. Ya seperti pembahasan kita hari ini ya, remaja itu memang harus diarahkan ke hal-hal yang positif. Nah, tema kita hari ini pentingnya putri remaja dalam membangun generasi berdaya saing. Sudah hadir. Ini Adit, ada siapa Adit kira-kira? Bintang tamu kita sudah hadir, remaja Sumatera Selatan tentunya ya, yang sudah mewakili Sumatera Selatan juga di ajang Putri Remaja Indonesia tentunya. Halo, selamat pagi. Dan Noren Cek Noren. Cek apa Cece nih ya? Iya ya. Noren ini panggilannya siapa? Norin. Oh, Norin. Oh, kalau bahasa dosen Cek Susan tuh itu di lapaskan dengan Norin Lius, Putri Remaja Indonesia Sumsel 2 2024 dan Putri Remaja Indonesia Best Dress 2024. Wah, kapan ini terpilihnya menjadi Putri Remaja 2 itu? Kalau Putri Remaja Sumsel itu Mei sepertinya. Kalau Indonesia baru-baru sih. Oh, baru-baru ya, remaja ya Indonesia. Oh, berarti mengikuti yang remaja Indonesia Sumsel dulu, baru ke nasional. Nah, waktu nasional dapat gelar Best Dress itu. Best Dress. Wah, kapan itu waktu itu? Tanggal berapa? Kira-kiranya bulan-bulan berapa waktu mengikuti yang nasional? November ya. November. Agak lupa dikit. Banyak aktivitas yang dikerjakan. Nah, sebelumnya siapa sih sebenarnya Noren ini? Boleh diperkenalkan dulu. Iya. Hi all, my name is Noren Lius. You can call me Norin. I'm 17 years old and right now I'm an active student in SMA Ignatius Global School Palembang. I'm also a Putri Remaja Indonesia Sumatera Selatan 2 2024 and Putri Remaja Indonesia Best Dress 2024. Thank you. Ngerti tidak, Cek? Ada tadi translate-nya ya. Oke. Kalau untuk Noren sendiri ketika mengikuti ajang ini atas keinginan sendiri, dorongan orang tua atau pasangan Cek Susan? Oh iya, melok nih. Atau terinspirasi dengan Cek Susan? Oh tidak ya, jangan ya. Awalnya sih karena mami yang suggest kayak latihan public speaking gitu. Terus ya ikut latihan public speaking. Terus lama-lama kayak one of the coaches kayak recommend kayak suruh ikutlah coba ya pageant. Terus awalnya sih kayak sebenarnya beneran nggak tahu kan ini dunianya kayak mana. Terus mulai cari-cari tahu. First time ya? Iya. Oke. Terus mulai cari-cari tahu terus ya lumayan menarik. Terus ya ikut. Lihat Norin ini kayak lihat orang Korea ya. Iya, bagus sekali make-upnya. Siapa yang make-upin? Sendiri. Oh, sendiri. Wah, berarti banyak perubahan yang sudah didapatkan. Iya. Apa sih yang pengalaman apa yang bisa Norin dapat nih dari ikut yang Sumsel sampai ke nasional? Betul, yang selain bisa make-up sendiri nih. Iya. Sebenarnya jujur banyak banget. Jadi mulai dari
kayak kelas-kelas kan bisa ikut. Terus memang kesempatan-kesempatan misalnya kesempatan yang luar biasa untuk bertemu kayak orang-orang hebat, ke acara-acara yang benar-benar seru juga, iya pemerintahan gitu. Jadi banyak banget sih sebenarnya. Berarti sebelumnya Noren ini adalah anak yang introvert, Iya. yang nggak bisa dandan gitu ya? Iya. Oke. Sebenarnya kalau dandan bisa sih, cuman kayak tambah ikut ini jadi Basic-basicnya tambah tahu aja gitu ya, ya. Kita tambah dalam ya, tambah tahu ya di ilmunya. Nah kan basicnya introvert nih. Kok bisa terjun ke sini sih pertama kali itu? Iya. Mami memang yang ini. Tapi kan orang introvert itu orang yang tidak bisa di tempat orang ramai Iya, juga ya, iya. merasa risih seperti itu. Nah, bagaimana sih membangun diri itu biar bisa pede kayak gitu? Sebenarnya sih seiring waktu ya, kalian bisa kayak dari pengalaman sih sebenarnya. Awal-awal memang kalau misalnya ketemu banyak orang kan, kalau introvert kan kayak malu dia malu. Sebenarnya gampang capek sih, sama kayak mending kayak diem gitu, soalnya kan introvert. Terus tambah lama kan karena dengan mengikuti ajang Putri Remaja ini juga kayak kita tuh diharuskan dan mendapatkan ilmu kalau bahwa memang menyapa orang itu penting, terus juga berbaur itu penting. Jadi dari situlah mulai terbiasa. Oke, berarti dari sosok yang introvert, yang mungkin mengenal orang aja sulit, sampai akhirnya dengan mengikuti kegiatan ini banyak hal yang didapatkan. Iya. Nah, ketika pertama kali ikut karantina, apa yang dirasakan Noren nih? Jujur kayak Kan bertemu banyak orang tuh harus bergaul. cerita. karantina yang mana dulu ini? Dua-duanya deh, coba ceritain pengalamannya. Kalau Sumatera Selatan sih sebenarnya awalnya nggak expect gitu sih kayak sebanyak itu. Terus kayak memang awalnya kayak nggak tahu mau ngapain gitu kan. Tapi ya sering waktu tuh memang harus tahu sih, tahu sih kayak tahu sendiri gitu cara-caranya Let kayak. it flow ya. Iya. Oke, kalau yang di Jakarta nih, Nah kalau yang di Jakarta kan karena udah ada pengalaman yang dari Palembang, jadi ya di sana bisa improve diri sendiri, terus kayak melakukan hal yang misalnya memang kayak seharusnya, terus kayak sudah tahu gitu pokoknya poin-poinnya gitu. oke. Jadi Luar memang- biasa ya. Nah, ini kan kalau dari kecil sendiri, Norin hobinya apa sih? Nah kalau dari kecil Main piano. bola kok. Piano. Norin hobinya piano. Sampai sekarang kelas 2. Kelas berapa? Kelas 2. 3 Kelas 3 SMA ya sekarang ya. Nah, kelas 3 SMA kan baru menginjak dunia pageant seperti ini. Apa yang Norin rasakan sih? Terus teman-teman juga bilang, Norin kau kan pendiam. Noren nggak jadi putri, nggak bisa dikawanin lagi. Atau gimana? Jadi awalnya pas ikut-ikut ini kayak mereka semua nggak expect sih ikut Kok Noren bisa ikut gitu ini. seorang Iya. introvert? Terus kayak katanya beda banget yang di panggung gitu sama kayak kan biasanya kan kayak ya diam gitu kan. Terus ya seiring waktu sekarang jadi mereka kayak perspektifnya kayak beda gitu, jadi kayak wah putri remaja nih kayak gitu. Oh, gitu. Berarti dari teman-teman sendiri melihat perubahan Noren ini sangat luar biasa gitu ya, sangat signifikan perubahan dari Noren setelah menjabat Putri Remaja. Nah, jadi Putri Remaja Indonesia ini kemarin memang secara online atau memang ada ajangnya? Audisinya atau gimana? Atau memang ada di Mall Palembang kayak atau gitu, gimana? atau di Gimana mana, di prosesnya venue saat mana itu? gitu? Kalau yang Sumatera Selatan di PIM waktu itu. Oh, kayak memang ada ada audisi ya ya? audisi. Iya, ada audisinya juga dulu, kayak audisi dari ratusan orang, terus kayak disisikan, terus baru ikut karantina yang sisanya 30 atau 40-an gitu. Terus Terpilih yang beberapa pernah. ya, terus beberapa yang menang yang udah di Sumatera Selatan baru di send ke Jakarta untuk mengikuti lomba nasional. Dan mewakili Sumatera Selatan. Iya, mewakili ya provinsinya. Wih, keren. Keren, luar biasa. Ini anak remaja yang patut kita jadikan contoh, Cek. Mungkin Benar. CKG, Cek. Iya, ya. Jadi memang setiap orang tua itu mengarahkan anaknya itu ke Jalan yang benar. Iya, ke jalan yang benar ya. Maksudnya yang memang benar-benar passionnya. Tapi juga tidak memaksakan ya, seperti Betul. orang tua Norin sendiri sampai kelas 3 SMA pengennya Norin sendiri baru melo. jadi meloi. Jadi memang jangan memaksakan anak dari kecil harus ikut ini, tapi anaknya nggak mau ya kayak Betul. gitu. Sedangkan Norin sendiri dari kecil tuh main piano ya.
Nah, untuk piano sendiri gimana Noren? Apakah sudah dapat prestasi atau gimana tuh sejauh ini? Kalau piano sih sebenarnya dulu kecil sempet piano, tapi itu tuh sebenarnya belum terlalu Vakum. tertarik. Terus jadinya ya off kayak sampai SMP, baru mulai lagi SMP 1. Itu karena permintaan sendiri, soalnya kayak lihat Pengen orang lagi. itu kayak seneng. Terus Kalau Norin sendiri bisa nyanyi? bisa sih, tapi yang sekedar hobi doang gitu. Hobi doang. Tapi memang fokusnya di piano. Iya. Nah, sejauh ini untuk bermain piano apa yang sudah didapatkan Noren? Nah, kalau piano sih sering ikut lomba-lomba, festival-festival. Salah satunya yang paling berkesan itu pada saat saya ikuti kompetisi internasional di piano internasional di Taiwan. Jadi itu gimana? mendapatkan Gold Awards. Gold Award tuh juara 1 ya? Iya, ada kayak Gold emas. Award, Silver, Oh iya benar. Bronze kayak gitu. Oh, yang goldnya Noren dari Indonesia. Iya, Ih, keren. Keren. Itu di Taiwan? iya. Wow, waktu umur berapa? Umur 2023 ya atau 22. Oh, baru Oh, tahun baru lalu. berarti Berarti tahun 17 ya. 16, 15 Itu dari mana ya. saja? Satu, Dari nomor mana segitu, saja empat. waktu Norin Perwakilannya, perwakilannya betul. itu dari negara mana saja? Enggak banyak sih, kayak Dari Indonesia Noren sendiri atau ada masih lain? ada juga yang lain. Ada juga yang Ya. lain. Oh, ada juga yang Tapi lain. kan kategorinya ada Oh, yang beda-beda lagi. gitu kan. Oke, kalau Norin saat itu kategorinya apa? Lupa ya, itu kayak ujian. Anak-anak KU berapa kayak gitu, bukan umur Dia berapa? tuh kayak pakai ujian ABRSM, jadi kayak tergantung grade-nya berapa gitu kayaknya. Oke, kemampuannya ya masing-masing ya. Oh, Keren sih. luar Berarti sudah biasa. menyabet gelar internasional gold di Taiwan. Iya. Itu kemarin waktu mengikuti ajang itu dari sekolah musiknya di sini yang merekomendasikan, atau memang dari Terbuka sini ada umum, audisi juga terbuka umum? Itu nggak salah lomba dulu, terus kayak yang menang ada Sama kayak seperti ini, kesempatan pigeon gitu ini ya? ya, kayak ada kesempatan. Oh, oke. Berarti waktu Sumsel kemarin bakatnya ada ini apa, piano atau Iya, apa? piano. Wow, keren. Keren. Wajar lah ya Wajar, menang wajar, ya. wajar menang. Luar biasa. Ini sudah kelas internasional loh. Ke Taiwan. Sudah mewakili negara ya. Luar biasa. Oke. Nah, kalau untuk Noren sendiri sejauh ini pandangan dari diri sendiri, teman-teman, setelah Noren ini menjabat atau menyandang gelar Putri Remaja Indonesia ini, ada nggak yang bilang Noren berubah nih, atau apa yang perubahan yang sudah dialami? Sebenarnya banyak sih orang-orang yang ngomong gitu, apalagi di sekolah. Terus katanya ya sekarang orang kayak jadi lebih aktif, terus kayak ya memang sih berubah kata orang-orang. Ke arah yang lebih positif Iya. ya. Kalau di sekolah sendiri bagaimana guru-guru melihat Norin kayak gitu? Atau kegiatan-kegiatan di sekolah diikutkan terus atau gimana? Mereka ya cukup positif sih, cuman kayak kan awalnya ikut ini kan harus minta izin dulu Betul. Ya, kan. nah itu gimana tuh Gimana? respon dari sekolah? Terus memang ada kayak ada masalah-masalah gitu, kayak agak ribet lah sebenarnya, tapi akhirnya akhirnya didukung juga sih. sama sekolah? Iya. Oke, ribetnya waktu apa nih? Waktu Izin ya? Iya, pas izinnya. Oke, karena mungkin waktu pada saat ke nasional atau ke Sumsel ini agak sulit izinnya. Awalnya tuh kan persiapan untuk ke nasional tuh kan banyak yang di-spend ke siap-siap apa gitu kan. Terus pas nasionalnya juga di-spendnya agak lama gitu. Berapa kan, lama soalnya itu saat itu? nggak salah itu bisa sampai semingguan gitu. Oke. Untuk mempersiapkan ini tadi ya, si Putri Remaja yang tadi. Iya. Oke. Nah, Oke, itu tadi itu tadi, pemirsa ya. pemirsa. Jadi pasti banyak ini lika-liku, apalagi Perjalanan ya. iya untuk menuju kesuksesan ya Betul. yang dilakukan sampai saat ini menjadi Sumsel Putri Remaja Indonesia Sumsel 2 2024, terus Putri Remaja Indonesia Best Dress 2024. Betul. Pasti Kita bakal ngobrol cerita lagi Hmm. sama Cek Noren ya, Nurin ya. Luis ya, Buat Lius Mang ya. Cek. Jadi buat Mang Cek Bicek jangan kemana-mana, masih bersama kami di Halo Halo Palembang. Iya, pemirsa, kita balik lagi di Halo Palembang. Kita masuk ke segmen kedua, masih ngobrol-ngobrol dengan Norin Lius. Ini Putri Remaja Indonesia Sumsel 2 dan Putri Remaja Indonesia Best Dress 2024. Tadi Nah. di segmen pertama kita sudah ngobrol-ngobrol banyak ya, siapa
siapa Norin, Norin ini, ya. Norin betul. adalah siswi kelas 3 SMA di SMA Ignatius Ignatius Global Global. ya. Jadi seorang introvert yang berubah menjadi ekstrovert lah ya, bisa Betul. dibilang ya sekarang ini ya. Ekstrovert tapi tidak meninggalkan introvertnya ya. Betul. Karena sudah berani ke depan ya, sudah berani muncul di tempat orang banyak. Betul. Ya, sudah berani ngomong juga ya, public speaking, dan memberikan yang terbaik yang ada di dirinya. Betul, menjadi lebih percaya diri untuk dirinya sendiri. Inilah salah satu contoh mungkin anak muda, remaja yang bisa menginspirasi anak muda lainnya. Biasanya mantep di rumah, ada galak ketemu wong. Iya. Cak Adit kan biasanya kalau ada wong mampir masuk kamar, Cek. Masuk kamar dia takut ditagih. Takut ditagih. Bukan introvert ya, Dek. Betul, Takut ditagih takutan ya. utang rupanya. Iya. Nah, kita lanjut ngobrol sama Noren. Karena Noren ini sendiri mewakili Sumatera Selatan, jadi kita pengen tahu nih ceritanya. Gimana sampai akhirnya Noren sendiri mendapat gelar Best Dress. Apakah Iya. setiap harinya harus pakai baju yang bagus? Iya. Gitu ya? Atau pada malam final aja ya dinilai? Gimana Noren ceritanya? Kalau misalnya mekanismenya sih jujur kurang tahu, tapi memang sejak awal karantina memang berusaha untuk terlihat on point, rapi, dan juga pas di grand final ya harus tetap on point juga, jadi dari awal sampai akhir on pointnya. Oke, jadi memang sudah di-prepare dari masa sebelum keberangkatan ya, mulai dari make up on point, pose, semuanya Iya. ya. Gitu. Nah, kalau untuk Norin sendiri ada hal-hal yang mungkin sampai sekarang tidak bisa Tidak bisa dilupakan dilupakan, nggak? Baik dari segi persiapannya maupun melihat teman-teman persaingannya, bahkan melihat jurinya. Apa sih yang tidak. pengalaman yang menarik seperti itu? Jujur semua ini pengalamannya menarik ya, terus gak bakal dilupain soalnya beneran seru, tapi memang kalau capek pasti, tapi seru banget. Dari awal karantina yang Sumatera Selatan juga kan kita tuh karantina selalu dari pagi banget, terus sore kadang. Nah itu tuh jadinya setelah karantina itu selesai rasanya kayak kangen gitu, ketemu teman-teman, terus juga kangen kayak bangun pagi untuk siap-siap itu dan karantina. Nah kalau persiapan untuk nasionalnya juga memang banyak dan sebenarnya bawa enjoy aja sih. Kalau di nasional teman-temannya surprisingly kayak caring juga, caring and ramah, jadi enjoy aja sih ya dari awal. Nah, waktu ke nasional itu sendiri siapa sih yang menurut Norin, wah ini kayaknya lumayan nih saingannya? Sebenarnya semuanya memang keren-keren bener-bener, tapi dari awal kayak saya lihatnya kayak wow gitu ke Jatim sih. Oh, Jatim, ke Jawa Jatim Timur. ya. Oke. Kenapa sih, apa yang dilihat? Menurut Noren Jatim. Kalau misalnya dari first impression dari Instagram itu ya mereka cantik-cantik, terus tinggi, dan mereka kayak memang ada auranya gitu sih. Oke, ya, spread charmnya itu tuh ini deh, dapat ya berarti Dapet. ya. Nah Noren selama karantina di Jakarta, kira-kira nih Noren paling dekat sama siapa? Provinsi mana? Yang suka sharing, kemana-mana pengen sama provinsi ini gitu. Ada nggak? Ada sih, agak lupa sih, tapi nggak salah dari Kalimantan kayaknya. Kalimantan, itu dekat banget sama Noren. Itu kayak tengah ke akhir sih deketnya gitu. Oke, itu apa momen apa yang bisa membuat Noren sampai bisa deket dan juga kenal? Nah awalnya itu lucunya sih, awalnya kan duduk di sampingan, tapi kayak memang belum terlalu tahu orangnya, jadi cuma sekedar kayak basa-basi gitu. Terus agak tengah karantina itu kayak mulai sharing-sharing, terus kayak klop aja gitu. Oke, berarti di Kalimantan ya? Iya nggak salah ya kalau nggak salah. Dan itu memang momen yang paling enak ya, Cek ya. Jadi ketemu banyak provinsi lain, bertemu dengan banyak orang juga. Sharing-sharing untuk ya, betul. sharing-sharing. Nah Sampai kalau akhirnya- untuk pada saat unjuk bakat, nah itu apa yang ditampilkan? Piano saja atau sambil nyanyi atau? Kalau unjuk bakat waktu itu piano sih, lagu Indonesia Pusaka. Oh, Indonesia Pusaka. Indonesia Pusaka. Iya. Itu sambil nyanyi atau musik Enggak instrumental sih, doang? cuman piano doang. Piano doang ya? Oke, mungkin yang audiensnya ikut nyanyi. Audiensnya yang nyanyi jadi ini ya. Nah, kalau untuk Norin sendiri nih, yang menurut Norin tantangan Norin selama mengikuti ajang ini apa? Apa ada nggak?
Kalau tantangan sih jujur banyak kan, memang boleh yang di-spill. memang yang dari awal kepribadiannya introvert, terus kayak susah terbuka, gampang capek kalau depan banyak orang, terus Bener-bener. terus sebenarnya tantangannya jujur banyak. Terus kita juga harus kayak melawan diri sendiri, soalnya kan pasti kadang capek, kadang kata orang mager gitu kan. Tapi seiring waktu kita mulai terbiasa sih, dan memang ya tantangan itu pasti bakal masih ada, tapi kayak berkurang aja sih. Oke, karena mungkin tadi sudah bisa ala biasa ya. Iya. Nah, jadi yang tadinya gugup awal-awal karena sudah sering dilakukan, jadi ya udahlah biasa saja. Jadi hal biasa ya. Bahkan sampai membosankan kali ya. Betul. Nah, kayak gitu. Oke Noren, kalau untuk udah menjabat nih sebagai Putri Remaja Indonesia, dan saya lihat juga nextnya di 2005 ada yang baru lagi. Kira-kira kedepannya Noren akan fokus kemana nih? Pendidikan atau mau fokus lanjut ikut pageant lagi atau gimana? Jujur sih kalau awalnya pikirnya mau fokus ke pendidikan dulu kan, soalnya mau ambil kuliah di Cina, dan itu tuh tapi akhirnya rencananya mau ikut foundation dulu, kayak belajar bahasa lagi di Mandarin sana. Ya, soalnya Mandarin itu kayak beda sulit gitu, ya? iya beda. Kalau misalnya di Cina tuh tetap susah gitu, walaupun misalnya kita udah bisa Cina, tapi katanya kebanyakan orang kalau sampai di Cina kayak mereka kesusahan gitu, jadi mau belajar dulu gitu. Emang bahasa di Cina sama Mandarin itu beda? Mandarin yang Tergantung sih wilayahnya, sama kayak Indonesia lah. kalau sejauh ini tapi Noren kalau untuk bisa? Indonesia, kalau untuk secara normatifnya, kalau kita kan Indonesia kan, orang bisa semua kayak gitu. Nah kalau di Cina sendiri? Kan ada Mandarin kayak tradisional, terus kayak gitu. Kayak gitu bahasa-bahasanya Palembang sih kayak kali. empatnya gitu. Oke, Tapi berarti yang dipelajari sama Norin Logatnya. Mandarin nasionalnya ya? Iya. Yang memang orang-orang hampir semua tahu ya di situ ya. Kalau Boleh Noren dong? sendiri bisa bahasa Bisa Mandarin? dong sedikit-sedikit Perkenalan perkenalan gitu. pakai bahasa Mandarin. Boleh. 大家好，我叫李恩修，我是今年17岁了，然后我学习在 Ignatius Global School Palembang，谢谢。 Cie, terima kasih. Cie. Bukan kamsahamnida ya? Oh bukan kamsahamida. Tachahau itu halo ya? Kamsahamnida Korea ada sih? Korea ya. Tachahau halo ya? Iya, 大家好。 Iya, soalnya kan banyak ya. Xie xie. Terus tuh kamsia. Ada kan Kamsia, ya, ada ya. juga yang kayak gitu kan. Terus apa lagi, Cie? Beda lagi kalau kita kadang panggilnya itunya II, kalau di sana AI. AI apa ya? AI. Kalau Iya, saya suka dengar AI. Dracin itu ya, beda Iya, lagi AI beda dia lagi. bilangnya. Kalau kita AI, jadi kan memang bahasa itu bermacam-macam, Betul, tapi betul, beragam. belajar itu memang dari muda nih. Betul. Seumuran Norin sudah belajar berarti sudah bisa dianggaplah bisa beberapa Basicnya bahasa bisa. Inggris, Ya, Mandarin ya. Iya. Oke, Oh Mas. keren. Kenapa sih pilih negara apa ya, kalau negara Cina itu ini pilihnya bambu ya? sana? Soalnya awalnya sih sebenarnya pengen ke Aussie, tapi gara-gara lihat kayak negara Cina sekarang makin maju. Mm. Terus memang kebetulan dari dulu juga belajar bahasa Cina, bahasa Mandarin. Mandarin. Oh, jadi. iya, dari kecil ya udah bahasa Mandarin ya. Iya, ya. Mami di rumah juga. Tapi kalau ngomong sih jujur agak jarang sih. Soalnya Oke. memang di rumah nggak ada yang ngomong. Maksudnya nggak Diam, pakai bahasa ini. isyarat. Syarat atau bahasa tubuh. Nggak ada yang ngomong bahasa Mandarin. Oh, tidak ada yang bahasanya bahasa campur Mandarin. ya. Kadang bahasa Palembang. Iya. Kadang di rumah tuh bahasanya Indonesia. Indonesia betul. Cek Susan kata Norin. Tapi Kalau kalau di- lagi marah langsung. teriak ya. Bahasa Oh, teriak ya. Nah, lanjut ya. Nggak makan nggak? Nah, biasanya seperti itu Betul. ya. Jadi keseruan di keluarga sendiri itu dialamin juga ya adanya Tapi Norin bahasa Palembang bisa? pacak bahasa Palembang. Pacak lah. Pacak lah. Iya. Di sekolah kalau di sekolah pakai ini Bahasa Inggris ya kalau bahasa di Inggris atau- Ignatius? Enggak sih. Campur-campur. Iya, campur-campur Ada lah. bahasa Terserah Palembang lah juga. mau bahasa apa. Oke, ya tapi mungkin karena udah SMA ya, kalau mungkin kalau yang kecil-kecil SD mungkin bisa diharuskan kali ya untuk bahasa Inggris ya. Berarti ini Luar kan setahun biasa. menjabat selamanya menginspirasi ya. Benar ya. Jadi untuk setelah lepas jabatan ini fokus pendidikan
ke luar negeri ya. Nah, untuk Norin sendiri kan sebagai putri remaja nih. Kalau dari putri remaja sendiri ini lebih fokusnya ke arah mana sih? Remaja-remaja itu diarahkan kemana kayak gitu? Kalau dari putri remaja ini sih memang kita diharuskan untuk aktif ya, aktif berkontribusi bagi masyarakat, juga aktif di sosial media itu juga ngaruh. Soalnya kan zaman sekarang kan orang-orang pasti lihatnya sosial media. Betul, kan, ya, kegiatan-kegiatan kita dan lain-lain. Jadi ya kita bisa dapat inspirasi positif dan juga berdampak positif dari kegiatan-kegiatan kita yang kita bisa tunjukkan di sosial media juga. Nah, kegiatan apa yang dilakukan selama menjabat? Nah, kalau kegiatan sih pasti ada advokasi, terus duty-duty seperti itu. Nah, Apa advokasi yang dilakukan seperti apa? Nah, kalau advokasi Norin sendiri itu lebih ke pendidikan. Jadi mengunjungi sekolah-sekolah di Indralaya lah, kayak PAUD ya, PAUD. Kemarin ya, sempet ya. Berarti Norin di situ memberikan materi gitu ya? Ya, apa yang Apa yang dilakukan? dilakukan? Kegiatannya Kalau seperti apa? di situ kayak lebih mengajarkan cara membaca sih, kayak baca buku, terus mengajar angka dan letters and numbers, pokoknya gitu. Soalnya mereka masih TK gitu. Oke. Ke memang PAUD yang butuh perhatian atau memang hanya kunjungan saja? Nah, kalau sebenarnya lebih spesifik kayak yang membutuhkan bantuan juga sih, biar mengarahkan ya. Betul. Itu Noren saat itu sendiri sama tim atau ada yang lain untuk kegiatan advokasi kemarin? sebenarnya sama tim sih. Ya. Jadi sudah dilakukan advokasi ini selama berapa lama udah? Dari Mei ya berarti. Oh, dari awal terpilih menjadi Putri Remaja Sumsel ya? Iya. Sampai saat ini. Ini kalau untuk sekarang ini ada nggak fokus Noren kegiatan ke depannya untuk berkunjung lagi atau ada kegiatan lain nggak yang akan dilakukan dalam waktu dekat tahun depan atau dalam tahun ini? Tahun ini. Sebenarnya kan memang masih melanjutkan advokasinya dan sebenarnya masih mencari waktu sih. Soalnya baru-baru ini lagi sibuk, tapi kalau tahun depan mungkin agak santai gitu. Agak santai. Oh iya, untuk prepare ini Karena ya. persiapan ujian ya, lagi Ujian. ujian ya sekolah. Apalagi kalau SMA kan kelas 3 ini sudah mempersiapkan ujian. Betul. Masih nggak ujian akhir nasional ya? UAN masih nggak sih Noren atau udah dihapuskan? Udah Enggak dihapuskan lagi ya? sih, ya. Oke, berarti memang fokus untuk kelulusan aja ya? Benar. Jadi memang harus ya istilahnya itu pendidikan adalah nomor satu ya. Jadi memang yang lebih bagus lagi kita berprestasi dari akademik maupun non akademik. Betul, setuju ya. Ya, pemirsa pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, masih ada satu segmen lagi. Ini pemirsa jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi sudah menak lewat Siko ini. Tetap bersama kami di Halo Palembang. Iya, pemirsa balik lagi kita di Halo Palembang di segmen terakhir masih ngobrol-ngobrol ngupas Norin Lius si Putri Remaja Indonesia Sumsel 2 2024 dan Putri Remaja Indonesia Best Dress 2024. Ngobrol-ngobrol tentang kegiatan yang Norin lakukan ya sebagai Putri Remaja Sumsel 2 ini banyak salah satunya mengunjungi PAUD-PAUD yang ada di Indralaya, memberikan edukasi, memberikan pengajaran ya, cara menghitung, mungkin sedikit spill bahasa Mandarin sama anak-anak di sana ya. Jadi memang Putri Remaja ini ya dilatar belakangi dengan meningkatkan motivasi dari remaja-remaja saat ini agar bisa melakukan hal-hal yang lebih positif lagi. Betul, dan akan lebih aktif menjalani masa remajanya dengan kegiatan positif. Dan satu hal yang pasti bisa menginspirasi anak-anak muda Kota Palembang khususnya Cek ya, untuk Cek Susan, untuk Cek Mang Cadi juga jadi inspirasi luar biasa. Nah, kita bakal lanjut untuk obrolan kita sama Noren Lius di segmen terakhir ini, pengen tahu cerita suka dukanya mungkinnya selama karantina dan mendapat hal-hal yang baik dan juga merubah sosok Noren Lius ini menjadi sosok yang pribadi menjadi lebih baik lagi. Nah, Noren pengen tahu untuk saat ini di akhir tahun ada nggak kegiatan yang akan dilakukan bersama Putri Remaja atau khususnya Noren sendiri untuk berkegiatan selanjutnya? Akhir tahun ini ya. Kalau akhir tahun sih sebenarnya belum ada informasi dan
rencananya mau berangkat dulu. Oh, Mungkin untuk tahun depan. liburan. Iya, Oke. Kira-kira bersama keluarga rencana mau liburan kemana nih Norin? ke Cina. Ke China juga. Iya, China. Cek saya pacak melok di cover ya. Yo baca Cek Susan. Oke. Nambah lagi Cek Susan just tip ya. Just tip ya. Just tip baju-baju. Labubu. Labubu. Labubu kan dari situ ya. Benar-benar. Nah, Norin ini sendiri sebagai putri remaja ya. Kalau Norin lihat dari penggunaan teknologi saat ini maupun sosial media, bagaimana sih cara remaja khususnya Kota Palembang ini menggunakan sosial media itu dengan bijak? Apakah banyak ke arah yang salah atau sudah benar penggunaan dari sosial media sendiri? Kalau menurut Norin sebagai putri remaja. Baik, kalau misalnya menurut Norin ya sebenarnya dengan akses teknologi yang sekarang mudah banget untuk mengakses semua informasi seperti itu, ya kita jadi mudah untuk mengetahui dan informasi juga bisa menyebarkan informasi secara luas dan secara cepat. Nah, namun pasti ada dampak positif dan negatifnya tentunya. Kalau negatifnya itu pasti jadi ada banyak berita hoax yang bisa orang sebarkan dan juga dengan teknologi yang zaman sekarang pasti orang mudah untuk melakukan cyberbullying, kasus-kasus seperti cyberbullying seperti itu. Tetapi juga sebenarnya dengan ketersediaan teknologi zaman sekarang, kita bisa lebih mudah untuk menggunakannya secara positif dengan cara ya seperti yang tadi udah disebutin kayak melalui kegiatan-kegiatan positif yang kita dapat tunjukkan motivasi juga pengetahuan seperti itu. Oke. Jadi memang teknologi khususnya sosial media ini sangat penting berarti ya. Baik, dari kita simpulkan bahwa sangat penting siapapun bisa mengakses yang namanya sosial media. Betul. Asal dengan menggunakannya dengan Yang bijak baik. ya, dengan baik ya. Karena kita lihat juga saat ini banyak remaja-remaja, bukan remaja saja ya, tapi Betul. anak-anak Anak-anak. umur 20-an ke atas ya, Gen Z sudah bisa menghasilkan Uang lewat ya, media cuan sosial. dari sampai banyak 23 udah dapat apa nih? Betul, umur ya. Udah beli mobil sendiri secara Betul. cash karena dari sosial media ini Betul. sendiri. Iya. Oke. Nah, kalau dari Noren sendiri pandangan terhadap remaja Indonesia khususnya Sumatera Selatan, Palembang lah, itu gimana melihat anak-anak remaja saat ini? Kalau misalnya dari berita sih, mesti masyarakat zaman sekarang masih kurang akses pendidikan seperti itu. Makanya saya juga melakukan advokasi yang di bidang pendidikan juga untuk membantu. Gitu sih. Oke, berarti memang adanya kurang pendidikan ya Iya. di lingkungan remaja saat ini Masih makanya. banyak mungkin kemageran. Oh iya, anak mager ya, apapun Kemageran mager. anak-anak sekarang Untuk belajar ya. untuk belajar ya. Nah, kalau dari Norin sendiri bagaimana Norin memanfaatkan namanya teknologi? Nah, kalau misalnya kan kalau kegiatan-kegiatan seperti ini sama kegiatan sekolah kan pasti kita butuh kayak arrange schedule gitu kan. Iya. Nah, biasanya Noren kayak selalu pakai HP untuk kayak nginget buat schedule-nya sih ada kayak namanya Time Tree ya nggak salah aplikasinya gitu untuk kayak nyusun jadwal gitu dan dia bisa kayak ingetin Sehingga gitu. nggak ada yang keskip ya. Iya. Betul. Berarti terjadwal, terukur dan teratur untuk menggunakan media sosialnya. Benar. Apalagi sekarang kan satu handphone itu bisa melakukan apa saja ya. Iya. Betul, setuju. Oke, Dan kegiatan alarm, segala macam. semua kegiatan juga sekarang bisa digunakan secara online lewat handphone juga, apalagi hal-hal yang positif. Balik lagi tadi ke penggunanya, mau digunakan buat apa teknologi atau platform Instagram yang akan kita buat. Kalau Cek Susan dewe kan segalian nyari duit, Cek. Cek Susan pokoknya Jualan pokoknya. sosial medianya jualan. Jualan, Itulah ya. betul. Karena memang saat ini yang penting ada kemauan pemirsa ya, Betul. benar ya Norin ya. Anak-anak dari kecil pun sudah bisa, anak kecil pun sudah bisa Bisa, menghasilkan iya, uang betul, ya betul. di sosial media. Betul, lewat YouTube, ngevlog dan lain-lain ya. Banyak sekali. Jadi- nah, bener nih ya. Jadi Cesson juga Betul. nah ngingetin nih buat pemirsa ya, kalau pemirsa kelewat dengan program-program Pal TV ini itu bisa Diakses lewat diakses YouTube, YouTube, di Instagram ada, Streaming gitu. live Streaming Pal Pal TV. TV. Betul. Jadi disitulah banyak tokoh-tokoh inspiratif, tokoh-tokoh anak muda, remaja, serta tokoh-tokoh pemerintahan yang sudah banyak hadir di Halo Palembang tentunya. Nah, balik lagi Balik lagi ke Nurin.
sebelum closing statement Betul. ya, balik lagi ke Norina. Kalau Norina lihat dari segi pendidikan di Kota Palembang ini sendiri, bagaimana untuk prestasi-prestasi setiap sekolahnya? Nah, kalau prestasi-prestasi pasti nomor percaya sih banyak banget orang-orang yang hebat-hebat dan berprestasi akademik dan non-akademik, karena juga udah lihat kayak banyak banget sih orang-orang yang kayak gitu. Cuman mungkin aksesnya doang, dan kayak misalnya kurang beruntung gitu, kurang dana misalnya. Kan tapi beneran sih, nomor percaya semuanya punya potensi diri masing-masing. Oke, iya kalau dana itu tuh biasanya masalah semua orang. Betul, masalah Mang Cek Adit, Cek Susan ya. Buntu akhir bulan Betul. ya, tahun anak kemana, belum Betul, ada bayaran, betul. haji curhat ya. Curhat ya. Gitu ya. Pokoknya itulah tadi ya, jadi poin yang sudah disampaikan, pendidikan itu bisa kita dapatkan di mana aja. Kalaupun ada kendala, kita mungkin lewat cara lain untuk bisa mendapatkan akses pendidikan. Nah, sedikit spill pemilihan universitas di Cina. Betul. Pengen pilih jurusan apa sih di sana? Iya. Kalau jurusan sih masih dipertimbangkan, tapi Oke. ada kayak Keinginannya mungkin apa? Laju Ampera mungkin? Beda, Cek. Oh beda ya, jurusan angkot itu ya, Angkot, ya. Adit itu dulu tuh galak naik ya. Kalau Norin, Norin apa? antara- Fashion kah atau apa? antara bisnis sama musik. Oh, bisnis dan Oke. musik. Mungkin kalau bisnis dari orang tua ya, Iya. pengennya ya. Norin kenapa sih pilihnya ke Cina? Atau mungkin di sana Ada dua sudah, tadi pilihan Aussie sama Cina ya. Iya, ada mungkin kalau di Cina Keluarga sudah atau ada, apa? Sudah ada spill-spill, woro-woro bahwa di Cina tuh emang bagus di bagian bisnisnya kayak gitu ya. Oke. Iya sih, emang kan kalau Cina kan sekarang nomor satu kan, apalagi Iya. kayak bisnis-bisnis, trading-trading gitu. Jadi Oh, jadi berminat untuk melakukan bisnis di media sosial kayak trading kayak gitu ya. Norin mungkin. sendiri ya. Iya, pokoknya. Wah, keren. Berarti udah ada target untuk universitas yang di China? ada Apa tuh kalau boleh tahu? Peking atau enggak Tsinghua. Peking atau Singapura itu di wilayah Itu tes kotanya? dulu atau bisa langsung gimana sih? Itu ya pasti tes dulu, soalnya itu nomor 1 sama 2 ya nggak salah. Lu di sana? Oh, Iya. universitas nomor 1 dan 2 di China. Iya. Spill dong finansialnya. Iya. Kan kalau misalnya Norin kan di situ mau foundation dulu kan, dan Oke, foundationnya oke. di Peking. Jadi itu belajar bahasa sama nggak salah ada juga kayak belajar MTK dan yang Oke. lain-lain yang preparation lah pokoknya untuk universitas. Sempoa ya kalau ini ya. Apa sih untuk hitung-hitungannya tuh? Terus bisa kayak dari situ bisa apply beasiswa sendiri atau enggak. Oke. Ya. Luar biasa ya. Bisa ada pemikiran seperti itu ya. Betul, Kalau masih saya remaja. dulu tamat SMA, Nah, langsung nyari duit. bisa nyari duit ya, usaha Kuliah untuk lulus kuliah. tuh ya. Cak itu. Nah, Jadi, Norin, sebelum kita closing statement, ada nggak mau ucapan terima kasih atau ucapan kepada tim dan lain-lain? oke, langsung Iya, langsung dipromosiin, dipromosiin. mungkin Instagramnya Sekaligus. atau sosial media lainnya, sekaligus closing statement lah, motivasi maupun himbauan. Himbauan buat untuk seluruh- anak-anak remaja Indonesia. Boleh nggak? Oke. Baik, berarti pertama-tama Norin mau mengucapkan terima kasih besar pada orang-orang yang udah dukung Norin, teman, keluarga, dan juga mentor-mentor, juga pageant Lovers. iya, pageant lovers lainnya. Karena tanpa dukungan juga tanpa dukungan kalian Norin nggak bisa sampai sini. Juga mohon dukungannya untuk Norin terus, dan you guys can also check out my Instagram at norin_LLZ to check out my activities that I've done, and also to be a motivation towards people. I believe that everyone has their own potential and everyone can inspire everyone also. Thank you. Luar biasa. Thank you very much, Thank you, ya. Pe. Kamsia, kamsahamnida, Shisha, ya. Oke. Kita ciao. Sekali lagi terima kasih buat Makasih, Norin Kak. ya, sukses terus, semoga bisa mencapai dan belajar sampai ke negeri Cina. Betul. Balik-balik ke Indonesia membawa nama harum Sumatera Selatan lagi. Tetap di sana Betul. cari ilmunya, nanti kalau sudah berilmunya balik lagi ke sini, Betul. bisnis yang luas, Luas, ya, memajukan betul. Indonesia Benar-benar. khususnya Palembang, Sumatera Selatan. Betul. Karena ada salah satu menteri kita juga nih, Cek, yang Iya. sudah belajar di China sebagai dokter di Cina menjadi menteri di Indonesia, akhirnya Nah, mengabdi itu. lagi untuk Indonesia Benar, gitu ya.
ya. Luar biasa. Iya, dan tentunya pemirsa sekian dulu ya Ngobrolan hari ini kita ya. ngobrol ya dengan Norin, pasti banyak yang manfaatnya, mudah-mudahan terinspirasi dengan remaja yang masih kelas 3 SMA. Sudah banyak sekali menginspirasi orang-orang penonton ya, khususnya masyarakat Kota Palembang. Betul, dan buat Mang Cek Bicek di rumah yang pengen nonton lagi, nonton tayangan ulang, banyak-banyak tokoh apa inspiratif lainnya, boleh langsung menuju ke YouTube Pal TV kita, Cek ya. Iya, dan diingeti juga, diingeti saksikan juga. terus buat pemirsa di rumah, saksi ke Halo Palembang dari hari Senin sampai hari Sabtu dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Aku Mang Cadit. Aku Cek Susan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ombak atas si kau kemulan mulai meranai lagi rinca-rincaan. Ombak atas si kau kemulan. Acara ini dipersembahkan oleh